Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya untuk pelajaran PAI. Ini adalah pertemuan yang kedua, bab kedua. Ya, bab kedua ini adalah pertemuan yang kedua. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberi keberkahan kepada kita, kesehatan, panjang umur dalam ketaatan. Lebih luas lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa atau segera memberikan menghilangkan pandemi COVID-19 ini dari bumi Indonesia, khususnya umumnya dari dunia. Kita harus menjaga kesehatan ya. Kita bacakan sholawat dan al-fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita lanjut ya. Kemarin saya sudah menjelaskan di video pertama, kalian sudah menyimak tentang itu, yaitu siapakah pemimpin setelah Rasulullah wafat. Ada dua kelompok sebetulnya yang membahas tentang ini. Kelompok pertama yang kita kenal dengan kelompok Syiah atau penganut madhab Ahlul Bait. Yang kedua kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah atau dikenal dengan kelompok Sunni. Kemarin kan dalam judulnya kita akan memaparkan materi berkaitan apakah pemimpin setelah Rasulullah wafat itu berdasarkan wasiat Nabi atau berdasarkan musyawarah. Apakah Nabi berwasiat atau tidak setelah peristiwa Haji Wada ya. Apakah ada cerita itu ya, cerita pulang Haji Wada kemudian berhenti di satu tempat namanya Ghadir Hum, apakah ada peristiwa itu atau tidak, itu kan kita bahas. Untuk yang kelompok kedua yaitu kelompok Ahlus Sunnah atau Sunni, mereka berpendapat peristiwa itu tidak ada wasiat, oleh karenanya pemimpin setelah Nabi tidak ditetapkan oleh Nabi, tetapi harus berdasarkan musyawarah. Begitu ya yang kemarin. Baik, selanjutnya ini kita bahas, sebetulnya ini sudah dibacakan kemarin ayat tentang pemimpin ya, untuk mengawali pertemuan ini. Di dalam surat Al-Maidah ayat 55, sungguhnya wali kamu hanyalah Allah dan Rasulnya, dan mereka yang beriman, yaitu mereka yang mendirikan salat dan mengeluarkan zakat sambil ruku. Ya, Al-Maidah ayat 55. Jadi saya perjelas, sesungguhnya wali. Kita lihat di sini kata wali dimerahkan ya. Wali dalam Al-Quran ada beberapa kata wali. Tentu para penafsir berbeda pendapat tentang makna wali. Ada yang mengatakan wali itu adalah pemimpin seperti yang kita bahas sekarang ini. Kita fokus saja kepada wali itu artinya pemimpin. Sesungguhnya wali, pemimpin kamu adalah hanyalah satu, Allah, dua, Rasulnya, tiga, orang yang beriman. Siapa yang orang beriman itu? Yaitu orang yang mendirikan salat dan mengeluarkan zakat sambil ruku.
Nah, di sini berbeda pendapat juga dalam yang ketiga itu, yaitu siapa yang beriman, orang yang beriman yang mendirikan salat, kemudian di dalam salatnya sambil mengeluarkan zakat, dia sambil ruku. Nah, kita bahas ya lanjutnya. Nih, kita kena dengan kelompok wasiat, kelompok musyawarah ya. Kelompok wasiat dan kelompok musyawarah. Apa yang dimaksud wasiat di sini? Wasiat dimaksud untuk satu kelompok madhab, yaitu madhab penganut madhab Ahlul Bait atau yang disebut dengan Syiah, bahwa Rasulullah itu berwasiat kepada umat, khususnya kepada Sayyidina Ali, kepada Imam Ali, agar melanjutkan kepemimpinan, bukan kenabian atau bukan nabi ya, melanjutkan kepemimpinan setelah Nabi wafat. Karena Nabi itu sendiri kan tadi wali, pemimpin. Yang pertama pemimpin umat atau pemimpin kita adalah Allah, yang kedua Rasulnya Nabi Muhammad, yang ketiga siapa? Nah, ditentukan oleh Nabi dengan wasiat tadi. Ini menurut kelompok yang satu. Nabi itu berwasiat siapa yang jadi pemimpinnya. Nabi berwasiat kepada umat. Nabi berwasiat kepada Imam Ali secara khusus, bahwa kamu harus menjadi pemimpin, melanjutkan aku sebagai pemimpin kalian. Tapi karena Rasulullah itu seperti manusia biasa, kita umumnya bakal wafat, meninggal dunia, tapi pemimpinnya siapa setelah Rasulullah wafat? Ya. Nah, Nabi menetapkan atas perintah Allah untuk mengangkat, menentukan pemimpin itu adalah Sayyidina Ali. Itu menurut kelompok wasiat. Sementara menurut kelompok musyawarah tidak ada wasiat itu. Ya, tidak ada peristiwa itu. Menolak peristiwa itu, kejadian itu, bahwa Nabi wasiat itu tidak ada. Nabi tidak pernah berwasiat kepada siapapun untuk menjadi pemimpin. Maka pemimpin itu yang berhak menjadi pemimpin itu siapa setelah Nabi? Ya musyawarah saja, berdasarkan musyawarah. Begitu menurut satu kelompok. Nah, ini di kalangan Syiah ya, atau disebut dengan penganut mazhab Ahlul Bait itu. Meyakini pengangkatan pemimpin setelah Nabi dalam kurung khalifah itu harus dipilih langsung oleh Allah. Tentu tidak Allah langsung memilih ya, turun tangan. Kan ada Rasul, ada Muhammad sebagai utusannya, melalui tangan, melalui lisan Rasulullah. Menurut kaum Syiah bahwa Allah mengangkat, meminta kepada Rasulullah Nabi Muhammad untuk mengangkat Sayyidina Ali atau Imam Ali menjadi pemimpin selanjutnya setelah Rasulullah wafat. Nah, karena masalah ini adalah tidak boleh dimusyawarahkan menurut kaum atau golongan atau mazhab Syiah, atau yang disebut dengan mazhab Ahlul Bait gitu. Nah, selanjutnya ini pendapat yang itu diperkuat, katanya dalilnya, alasannya, buktinya bahwa Nabi mengangkat Sayyidina Ali untuk menjadi pemimpin ya, atau disebut dengan wasiat tadi. Di dalam surat Al-Maidah ayat 67 ya. Al-Maidah ayat 67, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika tidak kau melakukannya, tiadalah kau menyampaikan amanatnya. Allah akan melindungi dari orang-orang yang jahat. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk orang-orang yang ingkar. Ini alasan atau dalil yang mengukuhkan, menguatkan bahwa
Nabi itu mengangkat Sayyidina Ali. Nah, menurut kelompok ini surat Al-Maidah ini turun ketika sepulang haji wada itu, ya. Setelah Rasulullah pulang haji yang kemarin saya ceritakan itu, haji yang terakhir di mana berapa kemarin? 120 sampai 124 ribu, di lain keterangan bahwa mereka hadir, para sahabat kaum muslim itu hadir menyertai Nabi haji. Maka Nabi mendapat perintah ini, turunlah ayat ini untuk menyampaikan kepada kaum muslimin yang hadir, mumpung hadir banyak sampai 124 ribu, ya, ikut serta dalam haji itu. Nabi setelah itu kan tidak haji lagi, maka disebut haji wada. Nabi karena setelah itu wafat. Setelah mengangkat pemimpin di peristiwa Badar itu, kemudian 75 hari kemudian Rasulullah wafat. Ini yang menjadi dasar bagi kaum Syiah atau kaum mazhab Ahlul Bait untuk mengangkat pemimpin setelah Nabi wafat, atau disebut dengan wasiat tadi. Nabi berwasiat